Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan sebuah novel History of Yechen bab 3810 ya. Untuk yang bab yang ke bawah atau yang 3600 ke bawah itu ada di fanpage-nya ada di sini alamatnya, Instagram ada di sebelah ini juga ya. Jangan lupa subscribe juga channel saya ini. Dengan cara kalian subscribe, saya akan tambah semangat untuk membuat video. Untuk di fanpage silahkan follow, sukai, siapa tahu ada updatean terbaru dari Yechen yang apa itu yang tidak kalian tahu ya. Untuk yang tidak ada saat ini mohon maaf karena apa mungkin yang itu yang di ban di channel 01 ya. Terima kasih. Sebelum itu jangan lupa di subscribe, di komen dan di like ya, dan di share juga. Oke, tanpa panjang lebar, di mana pemimpin Wanlong merencanakan untuk membantai pemberontak ya di laut ya, di mana semua kapal apa itu kapal barang shipping itu termasuk punya Yechen itu disandra, tapi tim Kuil Wanlong itu tidak tinggal diam. Oke, untuk kelanjutannya saya akan membawakan langsung. Oke, terima kasih. Di mana pemimpin di mana pemimpin tim Kuil Wanlong berkata dengan wajah serius, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu berlari untuk merampok kapal barang yang kami kawal. Alih-alih membunuhmu, kami akan memberimu sekoci. Kamu mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu kan? Kamu tidak ingin berpikir. Bahkan jika kamu menjual 6 sampah ini untuk tidak sebanding dengan sekoci ini." Bajak laut itu berteriak dengan marah. "Kalau begitu, halo, lakukan sampai akhir. Setidaknya tinggalkan mesin agar kita bisa berkendara kembali ke pangkalan." Pemimpin tim senyum dan berkata, "Tidak apa-apa, saya melihat markas Anda lebih dari 100 mil laut jauhnya, jadi Anda bisa kembali." Mundur, bajak laut itu pingsan dan menangis dan memprotes. Bahkan jika itu benar-benar ditarik kembali, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Kami tidak punya makanan atau air, jadi mengapa kami tidak kembali hidup-hidup? Pemimpin tim bertanya dengan ekspresi terkejut. "Bukankah kamu bajak laut? Para perompak takut tidak ada makanan atau air di laut. Ada begitu banyak kapal dagang di Teluk Aden, jadi kamu bisa mengambil apa yang kamu kurang." Mendengar ini, bajak laut itu tampak putus asa. Senjata mereka semua disita, tali yang bisa memanjat kapal barang pun tidak ada yang hilang, dan sekoci tidak ada tenaga, semuanya berlubang, apalagi membajak kapal barang. Meskipun kapal barang lewat dan pecah, gelombang itu juga akan menjungkir balikkan mereka. Pada saat ini, pemimpin tim Istana Wanlong berkata, "Oke, sudah larut dan sudah waktunya untuk berangkat." Dengan mengatakan itu, dia menginstruksikan bahwa bawahannya di sebelahnya lepaskan sekoci itu. Bawahannya segera memulai lift dan sekoci mulai perlahan turun dari sisi kapal tersebut. Para perompak tidak memiliki postur arogan asli saat ini. Mereka semua menangis seolah-olah mereka sedang sekarat. Melihat sekoci telah diturunkan terus-menerus, pemimpin tim ini berteriak ngeri. "Saudaraku, beri kami air segar. Kalau tidak, kami benar-benar tidak bisa bertahan," kata perompak itu. Pemimpin tim berbaring di pagar samping dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir lebih realistis bagi Anda untuk berdoa agar Tuhan menurunkan hujan atas Anda." Pria itu melihat ke langit di sekitarnya, dan langit di seluruh Teluk Aden dapat dikatakan cerah, tidak berawan. Menurut postur ini, mungkin tidak akan ada hujan dalam seminggu ini. Pada saat ini, pemimpin tim mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan bahkan menembakkan beberapa tembakan dengan akurat dan mengenai tali yang menahan sekoci itu. Setelah itu segera tali putus dan seluruh sekoci jatuh tiba-tiba dari sisi kapal setinggi beberapa meter dan menghantam laut. Biur. Diiringi teriakan gila 6 orang itu, seluruh sekoci terhempas ke laut. Lubang-lubang peluru yang tadinya tertusuk pistol tadi langsung memuntahkan pancaran air karena adanya tekanan. Keenam orang ini juga terlempar ke laut, bahkan ada yang jatuh ke laut. Pada saat yang sama, ketika kapal raksasa itu bergerak maju, dia mendorong gelombang tinggi kedua sisi, mendorong mereka keluar dari perahu dengan orang-orangnya. Beberapa orang jatuh ke laut dan tidak kembali lagi. Sementara beberapa orang yang tersisa di kapal setelah mati-matian memegang lambung kapal,
Dia mulai memercikkan air dengan tangannya, dan bahkan beberapa orang menggunakan kedua tangan dan kakinya mencoba memblokir lebih dari 20 lubang di bagian bawah kapal. Pada saat ini pemimpin tim Istana Malong teringat sesuatu dan bertanya kepada bawahannya dan sekitarnya. "Oh iya, tidak ada jaket pelampung di kapal kan?" Pihak lain menjawab, "Kapten dapat yakin ada jaket pelampung, tetapi semuanya ditusuk terlebih dahulu dan mereka tidak dapat meledakkannya sampai mati atau mentiupnya ya." Seperti yang dia katakan, pihak lain berkata, "Selain itu, air kemasan di dalamnya kami juga menggantinya dengan air laut terlebih dahulu. Adapun biskuit yang dikompres, saya simpan sedikit, tetapi semakin banyak mereka makan, semakin haus. Mereka mungkin tidak sebagus itu ada sama sekali." Kapten mengacungkan jempol dan berseru dengan tulus, "Kerja bagus Anda." Benar saja, beberapa orang di Sekoci tidak melihat harapan untuk menutup kebocoran dan pemimpin segera berteriak, "Cari kit darurat." Sekoci semacam ini harusnya memiliki kit darurat, mungkin ada jaket, pelampung, makanan, dan air. Sekelompok orang segera menemukan peralatan darurat yang tersembunyi di bawah dek dari bagian kapal belakang Sekoci. Kemudian mereka bergolak dengan gembira, dan dari dalam mereka menemukan selusin air, selusin bungkus biskuit terkompresi, dan beberapa potong jaket pelampung tanpa udara. Melihat bahan-bahan ini, orang-orang ini langsung gembira. Mereka pertama-tama mengambil jaket pelampung sendiri, dan kemudian segera memakainya, dan mulai bernapas melalui lubang angin di bahunya. Namun tidak peduli bagaimanapun mereka meniup, jaket pelampung di tubuh mereka tidak akan berubah atau melembung seperti lapisan tipis rompi plastik yang menempel di tubuh mereka. Sama seperti semua orang saling memandang, seseorang berteriak putus asa, "Persetan, jaket pelampung semuanya tertusuk dan bocor, udara kemana-mana." Kepala pria itu segera runtuh. Sepertinya binatang buas ini telah direncanakan. Seperti yang dia katakan, dia melihat air kemasan dan biskuit yang dikompres dan berkata dengan emosi, "Kelompok orang ini masih memiliki hati nurani terakhir. Mereka telah meninggalkan kita beberapa makanan dan air. Menghemat penggunaan, mungkin kita bisa kembali hidup-hidup." Setelah itu, dia mengambil sebotol air dan berencana untuk menyesapnya dan meminumnya, memutarnya dengan lembut dan menemukan bahwa tidak ada perasaan remadan sama sekali, dan dia tiba-tiba merasakan sedikit di dalam hatinya. Setelah dia meminum dengan hati-hati dengan mulutnya, dia segera melemparkan air ke laut, menyemburkan dan mengutuk di mulutnya. Bah, sial. Ternyata ini air laut. Setan apa kelompok ini? Yang tidak percaya pada kejahatan dan dengan cepat membuka semua sisa air secukupnya. Tidak masalah jika mereka mencicipinya semuanya. Orang tiba-tiba menjadi lebih putus asa, karena air yang tersisa semuanya payau dan air laut asin. Beberapa orang sangat marah dan mereka terus mengutuk pada saat ini. Mereka melihat ke bawah dan menyadari bahwa sejumlah besar air laut telah dituangkan ke dalam kabin. Jika ini terus berkelanjutan, kapal ini pasti akan tenggelam. Akibatnya mereka hanya bisa putus asa, terus menerus memercikan air di kabin keluar dari kapal dengan tangan mereka. Bajak laut terkemuka. Tidak mungkin seorang bajak laut harus berperilaku saat ini sambil mencipratkan air dengan putus asa. Dia tidak bisa berhenti menangis, dan dia terus tersedak dan mengutuk di mulutnya. "Allah 10.000 naga. Geng sialan ini tidak memiliki semangat kemanusiaan. Tidakkah mereka tahu bahwa bajak laut juga manusia? Bajak laut juga memiliki hak asasi manusia." Seorang bajak laut di sisi berlawanan berseru, "Semua orang lebih cepat. Jika tidak, kapal akan benar-benar tenggelam." Pada saat ini, King Long semakin jauh. Pada awalnya, semua orang bisa melihat para perompak memercikan air dengan panik ke Sekoci. Tetapi karena jarak semakin jauh, Sekoci menghilang di permukaan laut dengan perlahan. Pada saat ini, Kapten Istana Malong menginstruksikan bawahannya di sebelahnya, "Posting video yang baru saja Anda rekam di internet." "Kapten yang baik, segera sebuah video menjadi populer di situs global." Video tersebut dirilis oleh Wang Longdian yang merekam seluruh proses pembuangan bajak laut ini oleh Wang Longdian. Kurang dari 1 jam setelah video dirilis, menarik ratusan juta netizen untuk menontonnya dan menerima jutaan suka dan ratusan ribu komentar di internet.
Meskipun praktek kuil Pak Wanlong agak kejam dan bahkan bercampur dengan beberapa humor hitam netizen di seluruh dunia kecuali beberapa Madonna yang memprotes praktek tidak manusiawi, kuil Wanlong di area komentar kebanyakan memuji praktek mereka. Kelompok orang ini telah melakukan banyak kejahatan membajak kapal dagang dari seluruh dunia sepanjang tahun dan sikapnya mereka sangat arogan dan mereka telah lama menjadi musuh publik seluruh orang dalam skala global. Namun, karena beberapa alasan khusus, tidak ada yang mampu melunasi dalam arti sebenarnya. Di antara mereka, alasan politik khusus menyumbang sebagian besar, namun ini bukan masalah bagi kuil Wanlong. Karena Wanlong adalah organisasi tentara bayaran hukum internasional tidak dapat membatasi mereka. Terus terang, organisasi tentara bayaran dan organisasi bajak laut adalah tipikal fanatik di luar hukum internasional. Segera dengan api video Wanlong telah menjadi target antusiasi netizen global. Banyak orang yang tidak memiliki perasaan tentang organisasi tentara bayaran yang sebelumnya dan bahkan sedikit jijik juga tersulut oleh perilaku kuil Wanlong saat ini dan memuji kuil Wanlong. Ini memungkinkan Wanlong untuk secara instan mendapatkan banyak penggemar yang lewat dan juga memungkinkan reputasi mereka meningkat dengan cepat. Di internet bahkan ada nama bersama kolektif dari banyak netizen. Mereka meminta kuil Wanlong untuk sepenuhnya memusnahkan bajak laut yang sombong ini, sehingga bajak laut sekelompok yang seharusnya sudah lama menghilang dalam masyarakat beradab, benar-benar mundur dari panggung sejarah. Dalam beberapa dekade terakhir, bajak laut di Teluk Aden telah berulang kali dilarang, dan Teluk Aden sebagai tenggorokan transportasi tidak memiliki alternatif lain, sehingga seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan bajak laut ini. Namun penampilan Wanlong hari ini telah memberikan harapan bagi banyak orang. Ye Chen awalnya berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun bagi kuil Wanlong untuk berangsur-angsur menjadi putih. Namun pujian yang tinggi dari kuil Wanlong di internet hari ini membuatnya menyadari bahwa sebenarnya sangat mudah untuk mencuci kuil Wanlong. Dia hanya perlu menemukan orang jahat yang keji sebagai batu loncatan untuk menginjak tubuhnya. Sekarang ada peluang bagus di depan mata. Selama pertempuran pertama antara Istana Wanlong dan bajak laut itu akan cukup untuk membuat reputasi Istana Wanlong melambung tinggi. Pada saat ini, Bart yang berada di base camp tidak tahu bahwa dia telah menjadi batu loncatan pertama untuk Istana Wanlong. Ketika dia melihat video yang diposting oleh kuil Wanlong, dia langsung marah. Saya tidak sabar untuk mengirim semua speedboat untuk membalaskan dendam pada kapal barang ini. Namun untuk bajak laut seperti mereka, hampir tidak mungkin menemukan kapal tertentu di lautan luas. Marah, dia segera meminta anak buahnya untuk mengumumkan bahwa mulai sekarang dia tidak akan cocok dengan Istana Wanlong. Pada saat yang sama, dia juga mengalihkan kemarahannya kepada pemilik Qinlong. Dia segera mengeluarkan pernyataan publik menuntut agar pemilik kapal Qinlong, yaitu Yizhou Shipping of China, memberinya kompensasi tunai sebesar 50 juta US dollar. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan pernyataan kejam bahwa Yizhou Shipping harus secara permanen meninggalkan layanan pengawalan bersenjata kuil Wanlong. Jika tidak, semua kapal Yizhou Shipping akan disergap di Teluk Aden, menyebabkan YS Shipping harus membayar mahal. Dia bahkan mengeluarkan kata-kata bahwa di masa depan, setiap pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang berani bekerja bersama dengan Wanlong akan menderita pembalasan tanpa akhir. Begitu pernyataan ini dikeluarkan, opini publik tiba-tiba bergejolak. Tidak ada yang mengira bahwa seorang pemimpin bajak laut bisa begitu sombong. Tidak hanya untuk menjadi musuh kuil Wanlong, tapi juga untuk membalas terhadap perusahaan pelayaran. Namun yang mengejutkan semua orang, YS Shipping sama sekali tidak memperhatikan Bart. Mereka bahkan secara terbuka menyatakan bahwa semua bisnis pengawalan bersenjata YS Shipping telah dipercayakan secara eksklusif kepada Wanlong. Di masa depan, setiap kapal barang YS Shipping yang melewati Teluk Aden akan diberikan pengawalan bersenjata oleh Wanlong. Begitu pengumuman ini keluar, seluruh dunia sangat mengapresiasikan sikap keras YS Shipping. Bart sangat marah, segera berteriak bahwa Yizhou Shipping harus membayar harga yang paling menyakitkan, sehingga Yizhou Shipping tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Teluk Aden lagi. Segera setelah pengumuman Bart dirilis, Wan Paojuan memanggil Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, bawahannya baru saja melihat pengumuman yang dikeluarkan oleh organisasi bajak laut tersebut. Kelompok orang ini telah terbiasa dengan Teluk Aden, agak sembrono. Apa menurutmu kita ingin
memegalnya secepat mungkin. Ye Chen berkata tanpa ragu, tentu saja, pemenggalan tidak hanya harus dilakukan segera mungkin, tapi harus bersih dan indah. Wang Paujun menangkap Ye Chen, dia setuju. Dan segera berkata, kalau begitu aku akan membiarkan Chen Zhonglei memimpin beberapa prajurit bintang 5 untuk menyerbu malam ini, dan langsung membunuh Bat itu. Kekuatan Chen Zhonglei di Istana Wanglong adalah yang kedua setelah tentara Wan Po, dan dia akan memimpin dia di tim membunuh seorang pemimpin bajak laut secara alami sangat mudah. Jadi Ye Chen membuka mulutnya dan berkata, setelah membunuhnya Wang Lon segera mengumumkan bahwa operasi pemenggalan ini adalah untuk menjaga keamanan rute Teluk Aden. Jika bajak laut ini Teluk Aden terus berperang melawan Wang Lon akan berhak untuk menyelesaikan semua ancaman dengan paksa. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, sekarang pemilik kapal dan perusahaan pelayaran di seluruh dunia memperhatikan konflik antara Wang Long dan Bat, pemimpin bajak laut ini. Anda harus lulus. Masalah ini telah membuat semua pihak kapal dengan perusahaan pelayaran sangat percaya pada Wang Long saat ini. Pada saat yang sama, itu juga harus membuat organisasi bajak laut ini memahami kebenaran. Jika mereka berani melakukan hal yang sebenarnya dengan Wang Long Dian, mereka hanya akan menemui jalan buntu. Tujuan akhir kami yang selama kapal barang dipersenjatai dan dikawal oleh Wang Lon, tidak ada bajak laut yang berani terlihat dengan cara ini. Wang Lon dapat mencapai supremasi mutlak di bidang pengawalan. Wang Paujun buru-buru bertanya, jika ini masalahnya Tuan Ye, para perampok ini tidak akan memiliki cara untuk menghasilkan uang. Saya khawatir mereka akan mati bersama kita. Wang Lon tidak takut pada prajurit udang ini. Tetapi jika mereka benar-benar mengambil tindakan ekstrim, saya khawatir tindakan untuk membalas kapal dagang akan menyebabkan kerugian lain. Ye Chen tersenyum dan berkata, jadi apa yang akan kita lakukan di masa depan adalah tuan pengawal bersenjata bukan monopoli industri ini. Volume tahun kapal kargo di terusan Swiss adalah sekitar 20.000 berdasarkan pengawalan tunggal. Ratusan ribu dolar pasar pengawalan bersenjata di Teluk Aden saja bernilai puluhan miliar dolar per tahun. Pasar besar di kita tidak bisa memakannya semuanya. Jadi Anda harus menjelaskan kepada pemilik kapal dan perusahaan pelayaran ini bahwa Istana Wanglong hanya dapat menutupi 50% dari keseluruhan permintaan pengawalan di Teluk Aden. Artinya 20.000 kapal barang tahun ini Wanglong hanya memakan setengahnya dan sisanya tidak akan bisa di-handle. Ye Chen tersenyum sedikit dan melanjutkan, adapun kuota 10.000 kapal tahun ini biarkan mereka mengajukan penawaran sendiri. Jika harga sebelumnya adalah 500.000 per waktu, maka pengelolaan Wanglong balance berisi seperti jumlahnya sebesar emas setidaknya 7.000 dolar. 700.000 dolar Amerika Serikat per waktu dibenarkan. Jika tawaran ini berhasil, itu secara alami akan dikawal oleh Wanglong Istana Escort. Jika tawaran tidak berhasil, Anda hanya dapat pergi ke perusahaan pengawalan lainnya. Dengan cara ini, Wanglong dapat dianggap meninggalkan makanan untuk para perompak selama mereka tidak datang untuk mengganggu Wanglong. Sisanya biarkan 10.000 kapal barang, bagaimana mereka merebutnya adalah urusan mereka. Ye Chen meminta Wanglong untuk bertindak sebagai pengawal bersenjata satu untuk mengapur dan yang lainnya karena membiarkan Wanglong terus menghasilkan uang melalui saluran yang serius. Oleh karena itu, kuil Wanglong tidak memiliki kewajiban untuk melenyapkan semua bajak laut itu di seluruh Teluk Aden. Selain itu, karena lokasi geografi khusus dan lingkungan politik, Teluk Aden kuil Wanglong tidak mungkin menyerang organisasi bajak laut manapun. Organisasi bajak laut ini dikalahkan dan sepenuhnya. Di dalam pandangan Ye Chen, situasi yang paling menguntungkan untuk Istana Wanglong adalah membuat semua bajak laut kagum pada Istana Wanglong melalui kekuatan yang kuat dan tangan yang tangguh, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka sepenuhnya ke separuh kapal barang lainnya. Dengan cara ini, biaya pengawalan di kuil Wanglong tidak hanya akan sangat berkurang, tapi biaya pengawalan juga akan terus meningkatkan dalam persaingan perusahaan pelayaran besar. Pada saat yang sama, meskipun para perompak tidak berani memprovokasi kuil Wanglong, mereka masih memiliki makanan setelah menghindari kuil Wanglong ini tidak akan memaksa mereka untuk melawan kuil Wanglong dengan putus asa. Wang Paujun segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dan berkata dengan hormat, saya mengerti Tuan Ye,
Setelah penyelesaian batch, malam ini saya akan mengirim seseorang untuk berbicara dengan organisasi bajak laut itu. Selama mereka tidak berbicara dengan Wan, jika Istana Naga melakukannya dengan benar, itu akan memberi mereka jalan keluar. Jika tidak, ayo bunuh mereka mulai sekarang. Nah, itu untuk bab 3810 sampai 3814 ya. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa di komen, di subscribe ya, dan di like kalian, subscribe kalian, komen kalian, support bagi saya, dan di share untuk membantu supaya channel saya berkembang. Kunci satu-satunya adalah dukungan kalian. Terima kasih. Habis ini akan ada novel Lahirnya Kaisar Langit, ditunggu aja atau dicek di playlist ya. Jangan bosan-bosan untuk dicek di playlist. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.